Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hobi Share. Kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana menjaga burung kesayangan kita tetap sehat dan nyaman selama musim panas ekstrim seperti ini. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membagikan sejumlah tips yang sangat berguna untuk merawat burung peliharaan kita semua selama musim panas. Saya sarankan untuk menonton video ini hingga akhir karena saya akan membahas poin-poin penting yang akan membantu kita merawat burung kesayangan kita di rumah menjadi lebih sehat di musim panas seperti ini. Untuk tips yang pertama, sediakan tempat berteduh di sangkar. Poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah memastikan bahwa burung kita memiliki akses yang cukup ke tempat berteduh di kandangnya. Musim panas seringkali membuat cuaca dan sinar matahari menjadi lebih terik dari biasanya, yang dapat mengakibatkan burung menjadi overheating atau panas yang berlebihan pada badan burung. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kandang burung kita memiliki area berteduh yang cukup. Kita bisa menggunakan kerodong yang kita letakkan di atas sangkar saat menjemur, atau memberikan penutup yang dapat memberikan naungan yang cukup lah untuk burung berlindung saat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Untuk tips yang kedua, berilah air minum yang bersih. Sudah jelas pada saat musim panas seperti ini membuat burung kita ini lebih membutuhkan air daripada biasanya untuk menjaga diri dari dehidrasi ya. Pastikan selalu tersedia air bersih dan segar di kandang burung kita. Ganti air setiap hari dan jangan lupa untuk secara teratur membersihkan wadah air, karena saat terkena sinar matahari seringkali tempat wadah minumnya itu berlendir ya, yang lama-kelamaan akan menimbulkan lumut dan apabila tidak dibersihkan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Tips yang ketiga adalah jadwal mandi burung. Mandi adalah salah satu cara yang bagus untuk membantu burung kita tetap sejuk dan membersihkan bulunya. Ini juga dapat membantu burung merasa nyaman saat suhu meningkat seperti ini. Sediakan saja tempat mandi yang sesuai untuk burung kita di dalam sangkar, seperti tempat cepuk untuk mandi juga bisa, atau burung kita biasa mandi di cepuk minum bisa memberikan cepuk minum yang lebih besar. Pastikan untuk mengganti airnya juga secara teratur. Kalau air untuk mandi burung biasanya sore itu sudah kotor, dan itu tidak baik juga kalau diminum burungnya kembali. Untuk tips yang berikutnya, tips keempat adalah hindari penjemuran dan suhu ekstrim. Musim panas seringkali berarti suhunya sangat tinggi, terutama di siang hari. Jangan biarkan burung kita terpapar suhu yang ekstrim ini. Jika memungkinkan, pindahkan saja kandang burung kita ke tempat yang lebih sejuk selama siang hari. Pastikan kandang tidak terkena sinar matahari secara langsung, karena ini bisa membuat suhu di dalamnya meningkat drastis. Juga pastikan ventilasi yang baik di kandang untuk membantu sirkulasi udara. Apabila ada burung kita yang mengharuskan dikerodong, misalnya burung yang masih trotolan atau pada masa mabung, saya sarankan untuk memberikan sirkulasi yang cukup. Jadi untuk yang atas, kerodong atas itu jangan tertutup penuh atau resleting kerodongnya dibuka separuh ya, seperti itu, agar udara segar tetap bisa masuk. Tips berikutnya, tips kelima adalah perhatikan tanda-tanda kalau burung kita sudah mengalami overheating. Ini terutama pada saat penjemuran ya yang berlebihan. Kalau kita melihat tanda-tanda seperti burung itu terbuka paruhnya, nafasnya terengah-engah ya, terlihat cepat, atau berperilaku tidak normal, segera pindahkan burung ke tempat yang lebih sejuk. Apabila kita menjemurnya di depan, kita segera masukkan saja dan bisa taruh di bawah pohon yang rindang untuk memberikan oksigen yang cukup, sehingga burung itu cepat untuk mendinginkan tubuhnya.
Yang berikutnya, tips keempat adalah pemberian pakan yang tepat. Pemberian makanan pastinya membuat burung kita menjadi lebih sehat, terutama makanannya adalah makanan yang masih segar ya. Bagi burung yang suka dengan buah-buahan seperti terucuan, mungkin anis merah seperti itu, saya sarankan untuk memberikan buah-buahan yang cukup untuk setiap harinya. Ini membantu burung untuk menjaga agar tidak dehidrasi. Dan untuk EF yang bersifat panas seperti ulat Hongkong dikurangi pada saat musim panas seperti ini karena dapat meningkatkan suhu dalam tubuhnya. Boleh diberikan tapi secukupnya saja. Tips yang berikutnya, tips yang ketujuh adalah periksa kutu. Nah, pada musim panas ini biasanya kutu akan meningkat, ya, akan berkembang pesat pada burung. Nah, ini bisa dengan kita memberikan obat kutu atau bisa memandikannya dengan teratur. Ini membuat kutu tidak betah tinggal di tubuh burung kesayangan kita. Tips yang ke-8 adalah jadwal aktivitas burung. Aktivitas burung yang saya maksud ini adalah bisa melatih burung di kandang umbaran seperti itu, atau nge-track burung kita, misalnya murai batu atau anis merah, kita track dengan anis merah lain. Itu hindari dulu pada saat musim panas seperti ini, karena itu membutuhkan power dan tenaga yang lebih, terutama pada saat siang hari. Itu sementara kita hindari dulu pada saat musim kemarau seperti ini. Tips yang terakhir adalah pantau kesehatan burung. Ini yang penting ya. Apabila kita melihat burung kita sudah mulai terserang penyakit akibat cuaca panas seperti ini, terlihat stres, malas bunyi, atau mungkin tidak mau makan, lebih banyak minum, saya sarankan segera berikan multivitamin yang tepat sesuai dengan kondisi burungnya. Apabila perlu, bisa berkonsultasi dengan dokter hewan. Kalau burungnya memang mahal ya, itu kita bisa berkonsultasi dengan dokter hewan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena cuaca yang panas seperti ini mungkin bisa juga berakibat kematian bagi burung. Baik, demikian beberapa tips yang bisa saya bagikan. Mungkin ini berdasarkan pengalaman saya saja merawat burung pada saat musim panas seperti ini. Kita hanya bisa membantu burung kita agar tetap sehat karena kita tidak mengerti bahasa burung. Ya, minimal kita bisa melihat dari tingkah lakunya. Apabila kita melihat tingkah laku yang tidak wajar, ya kita harus tanggap ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki burung peliharaan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.